Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa bilaka wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa amdarul azim. Teman-teman lebiku jamaah maghrib yang kami muliakan, saya akan sampaikan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Panglima Perang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah seorang panglima perang yang tidak pernah kalah. Jadi dia nak kalah dari kemah musuh ini. Apakah sebelum Islam, apalagi setelah Islam. Ternyata Khalid ini engkana parakai gembatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika loma musuh tawe, beliau panik mencari topi perangnya. Nasapa digaga kada sahabat magi masih lelada digaga atau lenjak numu songkok perang Sulebani, ya, ganti saja. Agar nasihat Khalid tidak begitu. Ada rambut Rasulullah di situ, saya selipkan. Ya. Kita ini sahabat, patina muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silampa bawa gembat Nabi ta, na muliakan lada. Ya. Pas naruntuk dipakailah perang itu. Walhasil selama beliau perang tidak pernah kalah, bukan karena rambut itu, bukan. Ia sengnya tabarruk. Karena kenapa? Nabi tak lagi bertabarruk kepada sahabat, bertabarruk dengan air wudhu. Biasanya tabarruk minta berkah. Iya, boleh Pak, Bu, boleh sekali. Bukan bid'ah ya, bukan. Jadi nggak usahlah kita pusing kan ini. Ya. Saya sudah bikin YouTube itu berapa itu tentang hal-hal yang dibid'ahkan. Ya. Di garis bawahi, kita garis bawah saja. Apa-apa yang dibid'ahkan sunnah. Hanya nata pusing. Ya. Mau ditahu sih tempat panggil Pak. Pakai lemah panggil Pak. Ya. Enggak ada gunanya, Pak. Nanti lain kali lah kita bahas khusus itu. Itu masuk ke ranah usul fikih. Ya. Saya rencana akan pengajian di Masjid Agung, pengajian kitab, masuk kitab kuning. Saya akan bahas tentang ini. Mungkin sampai 1 tahun dibahas itu tidak habis. Ya. Intinya semua yang mereka bid'ahkan bisa dibilang sunnah. Paling minim boleh. Karena hukum itu tidak serta-merta cuma satu, Pak. Biasanya begitu. Biasanya hukumnya tak dua. Biasanya. Contoh ya, ini contoh lada. Ya. Matole. Berapa hukumnya, Pak? Ayo. Pasti dua. Contoh ya, ketika Tengku Zulkarnain masih hidup, beliau sekjen MUI di Jakarta, Indonesia. Jadi sempat orang musyawarah ya untuk menentukan hukum rokok. Jadi dari pagi sampai malam orang berdiskusi mau tentukan hukumnya rokok, tidak ketemu. Akhirnya di voting. Ya, ambil papan tulis, di voting, ditulis di situ 5 hukum ya. Karena hukum itu, Bapak Ibu, cuma 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tidak ada bid'ah. Ya, mana kata apa sih cara? Ya, tidak ada bid'ah, Pak. Silakan kaji hukum usul fikih, tidak ada hukum yang kita ambil
sebagai dasar itu bidah tidak ada. Cuma 5. Saya ulang ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, boleh. Tidak ada bidah. Ya. Jadi yang bidah-bidah ini rekayasa. Tetap ujung-ujungnya politik. Maaf. Saya adalah pengkaji. Jadi saya mengkaji. Ya, kita kembali. Akhirnya di voting. Ditulis nomor 1 wajib, sunnah, boleh, makruh, haram. Ya. Jadi makanya ini sekjen ya, yang kesukaan di antara ulama-ulama yang ikuti rapat di sini seluruh Indonesia, siapa yang mengatakan hukum rokok wajib merokok? Tidak ada, Pak, tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Oke. Hukum kedua, di antara Bapak ulama-ulama se-Indonesia sini, siapa yang mengatakan rokok sunnah? Tidak ada juga. Ya, tidak ada. Ya, hukum ketiga, siapa yang mengatakan rokok boleh? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Tidak ada yang berani, Pak, mengatakan rokok boleh. Ya. Terus siapa yang mengatakan rokok makruh? Jadi sini nafatole makana mana, angkat tangan mana? Makruh. Terutama NU. Makruh katanya. Ya, makruh. Ya. Siapa yang mengatakan rokok haram? Sini natole nak mana di mana? Terutama Muhammadiyah. Rokok haram. Ya, jadi diputuskan hukum rokok adalah makruh dan haram. Selesai. Jadi banyak, Pak, peristiwa, hukumnya 2. Contoh lagi ya. Surban. Apa hukumnya, Pak? Pasti itu 2. Coba voting kira. Engkau makada surban wajib. Itu kagak. Engkau makada surban haram. Itu tuh kagak. Engkau makada surban makruh, itu kagak. Berarti 2. Surban sunnah dan boleh. Yang paling sering terjadi jenggot, Pak, jenggot. Ya, kebetulan Pak jenggot kah? Ya, mereka tahu jenggot. Siapa yang mengatakan jenggot haram? Itu kagak. Siapa yang mengatakan jenggot makruh? Itu tuh kagak. Berarti hukumnya 2. Jenggot itu sunnah dan boleh. Iya, selesai. Jangan bilang jenggot itu wajib. Min rasa itu tidak jenggot. Ya kan? Begitu, Pak. Ya. Jadi hukum itu fleksibel, ya. Jangan terlalu ini, ya. Ya. Oke, kita kembali. Jadi engkayasa bertabarruk, ya. Engkayasa bertawassul, boleh semua. Engkayana. Ya. Bertawassul dengan amalan soleh boleh. Bukan langsung bidah, ya. Ya. Jadi orang yang selalu bidah ini picik sekali, ya. Kurang membaca, maaf. Jadi mereka ini kalau tidak mendapatkan hukumnya langsung bilang tidak ada. Itu masalahnya. Padahal ada. Ya. Jadi kita kembali begitu ya. Jadi manakala ada sesuatu amalan itu minimal 2 hukumnya itu. Apalagi yang namanya cabang ya, furu'iyah. Itu ya sangi cabang atau matematika misalnya. Itu 10 berapa tambah berapa, Pak? 5 tambah 5 boleh, 4 tambah 6 boleh, 7 tambah 3 boleh. Begitu furu'iyah. Enggak boleh masuk bidah di situ. Salah itu. Iya. Kalau mengatakan 10 itu yang benar cuma 5 tambah 5, itulah yang terjadi. Kacau, Pak. Kacau. Dunia kacau. Karena cuma merasa dirinya benar. Padahal 10 itu 6 tambah 4 betul juga. 5 tambah 5 betul juga. Contoh real, mana yang paling benar atau mana yang salah, Pak? Kalau subuh kunut atau tidak? Ayo, kunut subuh. Nah. Benar? Ya. Atau salah? Ayo. Tentu kiamat. Karena hukum kunut itu boleh atau sunnah. Bukan wajib, bukan haram. Bukan bidah, apalagi bidah. Jadi yang benar itu kalau subuh, yang kunut benar, yang tidak kunut benar. Yang salah siapa?
yang tidak sholat subuh. Gampang lah ada hukumnya, Pak. Tapi kalau orang tidak belajar kaidah usul fikih, itu yang susah, kaku ya. Baru ikut kajian 3 bulan, salaman atau kafir mana atau maksud saya kondisi. Jadi tidak begitu, Pak ya. Nantilah lain kali lah kita bahas itu ya. Kita kembali ke tema. Jadi riwayat ini diriwayatkan oleh Khalid bin Walid. Saking hebatnya Khalid ini dipecat oleh Umar. Wah, orang dulu begitu, Pak. Rata-rata orang dulu begitu. Kalau dia sudah puncak, bahkan tidak bisa tergantikan, turun, dipecat. Aku maku ke, tak balik terus. Gagal lo mobil. Ya lo kamalino, Pak ya. Gagal lo mobil. Dulu berhasil turun. Kita kira Mahathir Muhammad deh. Ya kan? Turun. Setelah negaranya kacau, ngambil lagi. Setelah aman, turun lagi. Bahkan dikasih sama saingan politiknya kan, Anwar Ibrahim. Pintar itu. Ya, ini sejarah. Ya. Jadi pecah ki Umar, magi pecah kira-kira. Khawatir pengluta Umar, matu umat selenge, tawakal mini ake Khalid. Nah pecah sisang bahaya ki mapake. Contoh kan? Maka dari pasukan Islamnya nareko Khalid panglima perang pasti menaki. Nah lupa pengalat-alat. Irona cacala ada Umar. Pecah sisang selesai. Hebatnya Khalid ipecah dari jenderal menjadi pasukan biasa, taat. Pas mau musuh sih, macamnya pasukan biasa ke sih. Dia apa salah? Biasa, tepat-tepat. Ya, begitu ya. Semoga kita mempunyai nanti generasi-generasi Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Ya, amin. Bukan generasi game atau generasi lato-lato. Ya. Kita harus bikin generasi yang kuat, Pak, yang hebat. Ya. Jadi ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah masalah dunia dan akhirat. Biasanya irona bitta narekuitane masalah lino nabebas kaki. Ya, biasanya. Jadi Nabi itu betul-betul mengurus masalah akhirat. Apakah tidak tahu dunia? Tahu sekali, tahu. Cuma nabebas kaki biar kita berkreasi. Contoh masalah lino, teknologi itu nafasa Nabi tak kamu berkreasi. Harusnya penemu teknologi orang Islam. Memang sebenarnya. Cuma terakhir ini dikembangkan oleh orang kafir. Tapi tidak apa-apa kita pakai, enggak apa-apa. Nabi baska Nabi tak. Contoh, engkau pada karoma makutana Nabi tak, wahai Rasulullah, bagaimana cara bercocok tanam kurma yang baik? Akan asal bita antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu masalah duniamu. Jadi masalah dunia bebas, Pak. Kita bisa menciptakan pabrik ya. Kalau bisa pabrik kita langsung panen, langsung keluar beras, langsung keluar dengan karungnya. Sudah kan? Belum nih? Kalau bisa kita punya mesin panen di sawah, langsung panen, langsung jadi beras, langsung dalam karung. Nanti akan begitu. Iya. Masalah dunia ini kadang diingkari oleh orang kafir. Tapi mereka menciptakan sesuatu teknologi yang mendekati ke sana. Contoh, orang di dalam surga kalau mau sesuatu apa dilakukan, Pak? Ayo. Akimatu surga, narekun ke lori, agi peko meloki ga, gora kiga, pelayan, saya mau makan, begitu Pak? Tidak, di surga itu cuma niat saja. Lokap mandre yang panggang, langsung ada. Begitu Pak? Betul Pak? Begitu ya? Iya. Niat saja di surga itu langsung ada. Kita lihat sekarang perkembangan teknologi. Ya. Imaku kue biar orang kafir mengingkari akhirat, tapi ternyata dia menciptakan teknologi yang mendekati akhirat. Tak bayangkan ke Pak? Toriolota, denang kana bayangkan maka ada lutu matu besi.
Betul Pak? Orang zaman batu tidak pernah membayangkan suatu saat ini besi akan terbang. Canggih Pak teknologi. Ya. Jadi masalah lino Pak, makin canggih makin bagus. Coba kira-kira Pak, kita warik Kijang 80-an dengan Fortuner, kita pilih Fortuner. Itulah dunia Pak. Tapi akhirat lebih kuno, lebih bagus. Iya. Kita ini kira Toriolota. Maka silada itu tepat nadi. Jujur. Masalah akhirat lebih kuno, lebih bagus. Masalah dunia lebih canggih, lebih bagus. Ya. Imaku ke angkana teknologi laser mata. Ya, mendekati Pak. Sebelum laser, sekarang teknologi dipencet. Pak, kalau di surga mau ki ayam panggang, niat saja langsung ada. Di dunia sekarang, kalau mau ayam panggang pencet ki. Tak 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 tak. Tunggu setengah jam, datang ayam panggang. Betul Pak? Ini tahun 2023. Bagaimana kira-kira tahun 2050? Ayo Pak. Teknologi membuktikan surga dan neraka nanti. Jadi alangkah ruginya orang yang mengingkari hari kiamat. Yeah. Sekarang Hollywood bikin film-film manusia masa depan. Tadi saya baca tahun 23 ya. 1923 kalau nggak salah itu masih foto hitam putih. Ternyata ada yang ketangkap, orang sudah pakai HP. Itu bukan di edit. Jadi orang kafir meyakini ada memang orang lintas zaman. Tapi kenapa dia ingkari surga dan neraka? Ya. Betul-betul dia fikah hidayah ya. Ya. Teknologinya dia buktikan benar adanya surga dan neraka. Tapi dia pada ngikari, dia pada teper ya sengnya surga dan neraka. Ya. Makutane ya lafokalolo. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, ya Rasulullah, uhibbu an akuna a'lamun nas. Suruh Allah Ta'ala, saya ingin menjadi manusia paling pandai. Ya. Tiba-tiba pakutan anak ya anak. Saya ingin menjadi manusia paling pandai, paling pintar, paling maca radik, bijaksana. Kira-kira Pak, ada jawaban Nabi tadi? Ayo Pak. Kita Nabi tak loka maca ji paling maca kilino. Ada jawaban Nabi tak? Maka dagi Nabi tak asikola ko, akulia ko, pondok pesantren ko, itu Pak. Biar jadi profesor, biar jadi LCMA, doktor. Karena disebuti ya titel ya. Gak apa-apa saya jelaskan ya, 5 menit saya jelaskan. Titel yang paling hebat adalah jujur dan amanah. Erona titel paling matandri, paling melebihi, melempu amanah, jujur. Enggak usah pakai titel profesor doktor, enggak usah. Yakin Pak, itu kita tanamkan anak-anak kita. Alempu ko, jujur ko, amanah ko. Ini titel paling luar biasa. Ya, oke. Saya jelaskan titel Pak Di. Karena saya lihat di sini bahkan kadang seluruh Indonesia bisa kadang salah pasal titel tahu ya. Na sanju lada ya sangi LC. Na idolakan lada ya sangi LC. Saya yang menyandang gelar itu biasa saja. Biasa saja. Enggak ada apa-apanya. Ya, beraki Pak ya. Tak paham ada cek.
tolong ditangkap. Gelar LC itu melekat sekali kepada negara Arab. Pertama Mesir, kemudian Saudi Arabia, Libya. Titelnya Ustadz Adi Hidayat, Libya, Muammar Gaddafi. Kemudian Irak dan sebagian negara Arab. Itu LC. Emak kuke, maaf, mega to mapak dongok-dongok. Di sama kadate masuk sekolah langsung muncul LC. Hati-hati Pak. Ini bisa kena ranah hukum, pidana, pembohongan publik. Contoh, jok kami maka apalah, memang ke Madinah, pulang-pulang LC sih, sama. Itu LC Pak, gelar sarjana sempurna. Ya, KB itu gelar dari Mesir, kemudian Saudi, Libya, Irak dan sebagian negara Arab. Adapun gelar negara-negara lain, setahu saya India Pakistan itu gelarnya mulwi, dipanggil Maulana. Ya. Ingat Pak ya? Kama matu alumni India Pakistan apa gelar LCMA banyak saya temukan Pak. Saya harus tegur karena berdosa Dek. Saya bilang, Dek, saya ini meneliti di Pakistan 6 bulan. Saya tahu semua sekolahmu, saya datangi. Itu sekolahmu kamu cuma sarjana muda. Kenapa kamu pulang-pulang ke Indonesia langsung pakai gelar LCMA? Ini pembohongan publik Dek. Saya bilang, bagaimana kamu berdakwah kalau titelmu sudah bohong? Coba pikir Pak. Kita mau menyampaikan kebenaran, baru titel sudah bohong. Saya bilang, orang hebat itu meskipun tidak pakai gelar tidak apa-apa. Contoh ya, Ki Haji Zainuddin MC tidak ada gelarnya tapi hebat. Ustadz Arifin Ilham. Akhirnya ini anak tersiksa sendiri. Contoh, ceramah. Itu kan kalau orang ceramah, kalau ada titel LCMA, langsung gimana? Makasih mah ceramah, jago ya. Ternyata karena bukan levelnya, ceramahnya amburadul atau biasa saja. Ya ada per ya kita panitia masigi. Ustadz LC ya? Iya. Satu tingkatan nggak dengan Ustadz Somad? Ayo jawaban apa? Lo jawab tidak, mabel. Serba salah Pak. Ya. Saya lanjut. India Pakistan gelarnya mulwi, biasanya Maulana, ya. Kata ya Maulana. Itu pun kalau jelas sekolah. Karena panggilan ini khusus untuk jamaah tabligh. Biasanya yang sudah ikut daur, ya, anggaplah pesantren, ya, kemudian keluar 1 tahun dipanggil Maulana. Itu terserah saja. Ya, enggak ada masalah. Tapi memang gelarnya dari India Pakistan Maulana, bukan LC, bukan. Saya harus luruskan Pak. Terus Yaman, ya, Yaman. Saya cek, Yaman lain juga gelarnya. Contoh, alumni Yaman yang terkenal sekali di Indonesia itu para habaib, ya, kita sebut Habib Jindan, Habib Nawfal, itu alumni Yaman semua, hebat. Kemudian Buya Yahya, alumni Yaman. Kapan kita dengar Buya Yahya, Habib Jindal pakai gelar LC? Tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa sekarang anak-anak kecil baru ikut daur di Yaman, pulang-pulang LC? Saya bilang jangan. Kita ini pembawa agama, harus jujur Pak. Saya pribadi yang menyandang gelar LC, saya lebih senang tidak disebut gelar saya dibanding disebut. Santai aja. Biasa aja. Apa sih LC itu? Kok orang sampai bohong gitu? Jangan. Kita ini pekerja agama, harus jujur. Betul Pak ya? Ya. Kemudian, gerakan Wahabi ini bikin perguruan tinggi di Indonesia, namanya LIPIA. Bukan Libya ya, LIPIA, P. Lembaga
Islam apakah bahasa Arab. Itu mengeluarkan gelar LC juga. Ini yang bikin kacau. Saya berapa orang saya temukan, ini bohong ke jamaah, ke publik. Manakala dia ditanya, LC ke Ustaz, dari Mesir ke iya? Diam. Ada yang mengaku, iya. Diam berarti benar kan? Oke kan? Akan kita coba. Akhirnya saya ketemu satu acara, baru dari jauh langsung ada tangi, Ustaz, saya bukan LC kasihan. Saya bilang, kenapa tidak dari dulu kita hilangkan itu gelar, Ustaz? Itulah katanya sudah terlanjur. Jangan Ki. Akhirnya malu sendiri. Akhirnya saya selidiki. Enggak usah saya sebut daerahnya. Saya datangi, saya bilang teman-teman, kamu jangan bongkar status saya ya. Bilang ke saja, saya ini dari Sengkang, Asadia, cukup. Enggak usah kamu bilang dari Mesir ya. Siap Ustaz. Saya datangi silaturahmi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, luar biasa ya Ustaz ya. Hebat ininya. Iya. Ustaz dari Mesir ya. Pak Balelada. Padahal lulusan Jakarta aja. Lipia. Pas dia tahu kalau saya alumni Mesir, apalagi ini sama kena pona geruta, Siri apa kan? Letum aku ke Mesir. Jadi kejujuran ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, Pak. Betul Pak? Setuju? Irona modalakna Nabi tak. Nabi tak jujur, amanah, itulah titel gelar paling sempurna. Jadi begitu Pak ya? Jadi nanti jangan kaget kalau ada orang, kalau perlu tanya Pak, maka dia kira Ustaz C, kalau perlu lihat ijazahnya. ROLC ya, bahasa Perancis. Singkatan dari leçon. Perancis, bahasa Sengo, Leçon. LC leçon. Leçon artinya sarjana sempurna. S1. Doktorandes. Ini baru anak-anak kecil, pulang-pulang daurah, LC semua. Astagfirullah. Bukan apa-apanya sih, enggak. Kita yang sekolah di Mesir, nasangitawi mak darah-darah otak sangat apa ya? Mau dibilang terpukul enggak juga. Tiba-tiba ada yang pakai gelar kita itu. Sangat terusik kita, Pak. Maaf. Iya. Sangat terusik. Kan tidak masuk akal sarjana muda. Harusnya kan diploma. Pulang-pulang LCMA, ada MA-nya lagi. Subhanallah. Itu MA Pak, di Al-Azhar itu level malaikat baru bisa lulus. Maaf. Karena di Al-Azhar itu sistem gugur Pak. Contoh ya, 10 mata pelajaran. Lulus nih Asyarah. Denat Tamasidi. Jadinya terbuang semua kelulusan itu untuk program S2. Jadi mengulang semuanya Pak. Mak darah-darah tak ya Pak. Tiba-tiba engkau tahu langsung pasang gelar LC, enaknya. Contoh tak? Lulus Asyara, dia lulus SD, diulang semua. Pas diulang semua, yang tidak lulus tadi lulus, yang lulus tidak lulus lagi. Jadi tinggal satu lagi, diulang lagi. Kadang-kadang kasih sekolah jama-jama lupa aja. Susah Pak masih sekolah kayak gimana? Susah. Makanya ya, kita lihat alumni Mesir yang betul-betul alumni itu menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Utapung ya. Prof. Quraish Shihab atau Sidrat Torapang. Penafsir terbaik Asia Tenggara. Itu betul-betul Pak kalau Demet Toha, Pak Dada Demet Toha kayak Sangi Alwi Shihab yang belakang-belakang itu sebelumnya hebat-hebat semua. Gus Dur sendiri yang DO jadi presiden. Tapi yang kayak Gus Dur sekolah di Mesir DO jadi presiden. Terus yang Profesor Quraish Shihab jadi menteri. Coba. Generasi sekarang Ustaz Somad. Sebelumnya ada sebenarnya yang penulis ayat-ayat cinta itu Seletika 95. Ustaz Somad adileti saya 98. Jadi Ustaz Somad 3 tahun di bawah saya. Saya juga lebih tua dari dia. Cuma dia kelihatan lebih tua dari saya.
Dan saya akrab. Mana satu momen 2018 saya gantikan beliau di Bali. Ketika Ustaz Somad dicekal, saya masuk. Jadi waktu kami masuk Bali, jadi saya ajak Ubedillah. Iya, Ubedillah. Bilang, Aceh ke Ustaz untuk mengimami. Ya, udah. Jadi pas masuk bandara itu kami berdoa, ya Allah semoga masuk. Nah, berhasil kami di Bali, 3 hari jadi 1 minggu, langsung acara Kupang. Di Kupang hampir dicekal karena saya sudah ketahuan. Nah, kalau ini kakaknya Ustaz Somad, hampir saya dicekal di Kupang, Pak. Ya, itulah dakwah ya. Capo tadi? Dia pernah tama si di poin. Tahu patri cedera. Aga jawaban Nabi ta. Surah Nabi Allah Taala loka macca itu wacana lino. Aga jawaban Nabi ta. Ittaqillah. Itu kok ke Allah Taala. Itu Pak. Bukan makada joko ko masiko laki masre joko ko ke bara angka gelarmu LC. Tidak. Tapi akan asal bita, itu kok ke Allah Taala. Bertakwalah kepada Allah. Kamulah manusia paling pandai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.